Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita atas segala nikmat. Puji syukur kita Allah mensyariatkan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan dari salat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi kalau ada orang ngakunya Islam, ndak salat, cukup dengan mengingat Allah saja, maka bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran jelas, dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu diantara tujuan ibadah salat. Namun Bapak Ibu, hal yang menarik dari syariat yang Allah wajibkan dalam hal ibadah, itu setiap ibadah memiliki jasad dan ruhnya. Jasad dan rohnya. Zakat misalkan, zakat itu ibadah. Jasadnya adalah kita mengeluarkan harta. Rohnya adalah tawadhu, rendah hati terhadap orang miskin. Kalau rendah hati ini hilang, maka sedekah akan semakin terasa berat. Atau mungkin mau mengeluarkan sedekah, yang penting dipoto, yang penting di-share. Ya. Itu ibadah yang sudah kehilangan ruh, maka akan terasa berat sekali untuk melaksanakannya. Haji misalkan, ini kan sudah mulai berangkat nih Zulqa'dah. Jamaah haji Indonesia kloter pertama sudah mulai berangkat. Bahkan berita terbaru, ada berapa orang Bapak Ibu jamaah ilegal? Ada 71 jamaah ilegal yang tertangkap di bandara ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Bukan mereka sengaja Bapak Ibu. Mereka ada yang bayar 150, ada yang bayar 200, ya. Makanya hati-hati kalau ingin ibadah itu harus dipastikan dulu. Jangan sampai nanti uang hilang, berangkat tidak, malah kena penjara. Sekarang sedang diproses, dicari penanggung jawabnya. Kalau travelnya apa, ya. Nah, haji ini ada ruhnya, ada jasadnya Pak. Jasadnya haji itu adalah tawaf. Kan itu memerlukan tenaga. Sa'i, tahalul, itu jasadnya haji. Terima kasih. Ruhnya haji Bapak Ibu adalah doa. Maka kalau ruh haji ini hadir dalam diri,
aktivitas ibadah kita baik umrah maupun haji akan semakin ringan dan potensi menjadi haji mabrur itu luar biasa besar. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang badui pedalaman ketika melakukan tawaf, dia nggak tahu kalau di belakang itu ada Rasulullah juga tawaf. Tapi ketika tawaf itu orang badui ini hanya satu doa yang dilantunkan, yaitu ya Karim, ya Karim, Allahu ya Karim. Ya Karim itu yang maha dermawan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya. Mendengar itu Rasulullah SAW akhirnya bertanya. Tapi orang Badui ini nggak ngerti, nggak tahu yang bertanya itu Rasulullah, karena orang Badui itu pedalaman, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngelihat, nggak tahu mana Rasulullah. Maka ketika ditanya oleh Nabi, emang kamu nggak punya hajat lain, nggak pengen minta yang lain? Kenapa doanya cuman ya Karim, ya Karim? Karim itu kan dari nama-nama Allah. Maka kata orang itu, ya Karim itu adalah Allah Maha Dermawan. Cukuplah, sudah ya Karim ini. Gimana kalau kamu berdosa? Allahu Karim, Allah Maha Dermawan, cukup saya istighfar selesai. Masuk neraka, cukup saya taubat, Allah Karim, Maha Dermawan. Tidak lama dari situ turun malaikat Jibril menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, Tuhanmu nitip salam untukmu, yaitu Allah, dan sampaikan kepada orang Badui itu bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan diselamatkan dari neraka. Akhirnya disampaikan oleh Rasulullah. Setelah mendengar itu baru dia paham, ternyata yang ngajak ngomong ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Maknanya ketika ruh ibadah itu hadir dalam diri kita, ruh ibadah itu kuat dan kita paham, maka ibadah itu rasa-rasanya sudah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Badui. Nah, termasuk pembahasan kita malam hari ini, kita mau membahas dan tema kita masih di tema salat. Salat ini ada jasadnya, ada ruhnya. Jasadnya apa? I'tidal, ruku, sujud, itu jasadnya salat. Nah, ruhnya salat itu adalah khusyuk. Kalau ruh ini sudah hilang, Bapak Ibu, salat kita enggak khusyuk, banyak pikiran. Makanya ya Allah, rasa-rasanya berat melaksanakan salat. Baru habis salat zuhur, Allahu Akbar, Assalamualaikum, azan lagi. Lah, baru selesai zuhur sudah azan. Kenapa? Karena dia akhirkan salat zuhurnya. Kalau ruhnya ini, khusyuk ini hilang, maka sholat itu terasa berat, sholat itu males-malesan, sholat itu yang penting dilihat orang. Nah, kita perlu menghadirkan ruh ini, Bapak Ibu. Khusyuk ini adalah rezeki, khusyuk ini adalah taufik. Ada orang yang 4 rakaat sholat, khusyuknya cuma 1 rakaat pertama. Allahu Akbar, ya mantap, mulai dari doa iftitah sampai berdiri lagi luar biasa. Rakaat kedua mulai agak datang pikirannya, ya sulit Pak, sulit. Maka apapun yang bisa mendatangkan, mengganggu munajat kita kepada Allah, diusahakan untuk dijauhkan. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tadi rakaat pertama sempat lewat saya. Rakaat kedua pas ruku, ya kan, kebaca juga Nur, apa itu bacanya itu? An-Nur Tegal Sari. Di sajadah kebaca juga dalam hati Sami Allah. Jadi kalau sajadah nggak usah dinamain, nggak usah dimerek-merekin, ya. Sajadahnya nanti kalau mau sholat ditutup saja, ya, lipat. Kan udah tahu semua, udah hafal kan masjidnya An-Nur Tegal Sari udah ya. Baru saya sempat Tegal Asri apa? Ya, Tegal Asri. Kebaca saya tadi. Lagi sholat ikut baca juga, ya kan? Nah, kita takut nanti ditanya itu yang nempel situ siapa?
Nanti ditanya sama Allah kan. Nah, roh inilah yang ingin kita hadirkan, rasa khusyuk ini. Kenapa? Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada setidaknya 5 level orang yang sholat. Orang yang sholat. Entah kita ini berada di level yang mana, Pak. Ya, 1, Pak. Ini sholat, ini sholat 1. Levelnya adalah mu'aqab. Dia sholat tapi dia disiksa. Kata Imam Ibnul Qayyim, siapa mereka? Orang yang tidak memperhatikan rukun dan syarat sah sholat. Yang penting gugur kewajiban, rukunnya tidak ngerti, syaratnya nggak ngerti, ya. Bahkan malas dalam melaksanakannya. Nah, inilah orang yang sholat tapi mu'aqab. Dia bisa mendapatkan siksa. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk berjumpa dengan Allah, tidak siap untuk mengingat Allah. Kan rukunnya dia abaikan, syarat sahnya dia abaikan. Sholat tapi ada najisnya, ngentengkan saja, ya kan? Sholat tapi tidak wudhu, sholat. Makanya disinilah artinya apa? Makanya orang yang haid itu hukumnya haram untuk melaksanakan sholat. Kalau dia sholat, dia termasuk orang yang berdosa, ya kan? Apa pernah terjadi? Mungkin pas Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri, karena pengen banget sholat Id, akhirnya dia masuk aja ke barisan orang yang sholat di lapangan, ya kan? Nah, ini dosa. Itu yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua, orang yang sholat tapi muhasab. Ini muhasab itu dihisab sholat kita, Pak, dihitung tapi belum dapat pahala. Oh, fulan ya hari ini sholatnya lengkap 5 waktu, pahalanya belum. Tapi kalau ditanya gimana sholatnya, lengkap 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya, alhamdulillah, ya. Nah, ini siapa mereka? Orang yang menjaga waktu sholat, rukun dan syarat sahnya, namun hanya pada aspek lahirnya saja, sholatnya belum mampu mencegah dari perbuatan mungkar. Secara zuhir alhamdulillah kita semua terlaksana, Pak, tapi sholat kita belum memberikan efek pengaruh yang baik, ya. Kadang-kadang lagi sholat datang pikiran yang lain. Nah, ini belum dapat pahala, Pak, tapi sudah dihitung sama Allah. Kita sudah gugur sholatnya, sudah lewat dari fase disiksa tadi, udah nggak bakalan. Kenapa? Karena kita sudah memperhatikan, ya. Kenapa belum ganjar pahala? Karena sholat kita belum mampu mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, mukaffar anhu. Tadi dihisab, artinya sholat kita tuh dihitung tuh sama malaikat. Yang berikutnya adalah dia dihitung, diampuni dosa. Sholat kita itu mampu mengampuni dosa. Karena kata Rasulullah kan, antara sholat dengan sholat yang lain pengampun dosa. Tadi kan cuman sebatas dihitung sholat kita. Sehari kita berapa waktu sholat nih? Naik lagi nih, sudah dihitung, lalu kemudian dosa kita dihapuskan. Tapi dengan dihapuskan dosa itu kita belum dapat pahala. Sholat kita itu baru mampu menghapuskan dosa. Alhamdulillah, Pak, kalau sampai di sini aja kita sudah alhamdulillah. Ya, yang kita khawatirkan adalah kita di level yang tadi, yang pertama tadi itu. Nah, ya. Nah, orang yang diampuni dengan sholat itu adalah orang yang menjaga sholat baik lahir maupun batin, serta berperang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar. Setiap kali dia ingat sesuatu, dia langsung lawan hawa nafsunya. Astagfirullah, aneh lagi sholat. Setiap kali ingat dengan dunia, astagfirullah, aneh lagi sholat. Dia perang sama nafsunya. Dia perang sama nafsunya. Rukunnya dia ngerti, syaratnya dia ngerti, kemudian dia berusaha menghadirkan
di hatinya untuk bermunajat. Tapi yang namanya hati pikiran kita ini ya, kadang-kadang jalan kemana, maka dia melawan hawa nafsunya. Astagfirullah. Setiap kali nafsu ingin mengingat dunia, dia lawan. Nah, orang yang sholatnya begini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya bernilai ampunan. Belum dapat pahala Bapak Ibu, baru dapat ampunan. Mudah-mudahan kita berharap paling tidak di sini ya. Maka kita kadang-kadang paling nyaman itu memang enaknya itu sholatnya di masjid ya, nggak buru-buru ya kan. Semakin lama di masjid semakin kuat zikir kita. Tapi kalau udah di rumah itu ya Allah, nggak tahu apa yang membuat kita pengen cepat selesai, apa yang membuat kita pengen diakhirkan saja, apa yang membuat kita tanggung akhirnya akhir waktu. Kalau bisa ke masjid alhamdulillah. Lalu naik lagi Pak, naik lagi ya kan. Tadi sholat tapi dia diiqam. Sholat cuman sebatas dihitung bahwa dia sudah menggugurkan 5 kali sholatnya dilaksanakan. Sholat sebagai dihisab dulu ya, dihisab. Kemudian yang ketiga diampuni dosanya. Nah yang keempat baru musabun, baru diganjar pahala. Dosa diampunkan, pahalanya ditulis. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk yang keempat juga ya. Amin, mudah-mudahan. Makanya kita perlu belajar sholat ini. Wah, hari ini ya Allah susah menghadirkan khusyuk dalam sholat itu. Siapapun, mohon maaf ya, kadang-kadang kami para apa ya, bukan ustadz, bukan ulama. Kan kalau Imam Al-Ghazali itu membedakan antara ulama dan mubaligh. Ulama itu orang yang berilmu. Mubaligh itu yang ngomong, yang penting ngomong, orang senang, orang ketawa, itu mubaligh, ya kan? Mudah-mudahan lah Allah jaga kita. Kadang-kadang lagi sholat itu muncul, apa yang muncul dalam kepala itu? Tema yang mau disampaikan. Kadang-kadang begitu, sampai ke bawah dalam sholat. Betul Pak, betul. Oh nanti bahas ini, tiba-tiba lagi Allah baca ayat, keingetan, ada nih makna dalam ayat, merubah lagi temanya. Kadang-kadang begitu ya. Maka lawan nafsunya, dan setiap kali ingat begitu langsung astagfirullahaladzim. Nah, supaya sholat kita diberi pahala, ini bagi orang yang sholat dengan ikhlas dan tidak merasa terbebani serta mengabdikan diri kepada Allah. Kayaknya kita sudah di sini nih, kayaknya kita semua ikhlas, ya kan? Sholat kita kan ikhlas kan? Bukan karena tetangga, bukan karena nggak enak rumahnya dekat masjid, bukan karena dia takmir, masa aku takmir nggak ke masjid, bukan. Kita semuanya ikhlas, ya. Di tempat kami itu ada takmir tapi jarang ke masjid. Betul Pak. Padahal jelas takmir itu kan yang memakmurkan, tapi jarang ke masjid. Namanya ada di papan masjid itu, tapi hampir nggak pernah ke masjid, ya kan? Ya paling tidak katanya namanya memakmurkan masjid, ada namanya di masjid, kan gitu. Nah, kita nggak gitu, alhamdulillah ikhlas sudah, kan? Dan tidak merasa terbebani. Nggak ada di antara kita merasa terbebani. Alhamdulillah sholat kita betul-betul insyaallah lillahi ta'ala. Nah pengabdian kita memang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Pengabdian kita kepada Allah itu tergantung profesi kita. Yang guru ngabdi kepada Allah lewat ngajar, ya kan? Yang dagang ngabdi kepada Allah lewat dagang. Yang tani ngabdi kepada Allah lewat tani. Cari apa yang bisa membuat kita itu di mata Allah menjadi hamba yang selalu mengabdi kepadanya. Guru sisipkan setiap kalimat, setiap ngajar itu ada nasihat, 1-2 nasihat. Kan hari ini ya Allah, kalau dengar berita pagi-pagi itu rasanya nggak kuat buka
berita Pak ya. Kalau nggak pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan, apalagi perampokan. Perampokan dalam artian korupsi. Kan itu aja beritanya. Takut. Nah kemarin pas Paulus siapa? Mati itu hampir 1 pekan beritanya itu terus. Ya kan? Nah sekarang musim haji, beritanya pasti banyak masalah haji. Ya. Ada yang berangkat dari sini? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kloter pertama apa kedua? Kloter kedua. Ya alhamdulillah. Nanti sebenarnya kan jadwal saya ini pekan depan. Karena pekan depan itu saya ngisi walimatus safar haji di Palembang. Jadi saya harus mudik ke sana. Saya bilang, bisa nggak ditukar jadwalnya? Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa berarti saya izin. Alhamdulillah bisa. Ya. Nah, kalau mendengar komentar Pak Menteri bahwa puasa haji tahun ini adalah haji akbar ya Bapak Ibu ya. Haji akbar itu apa sih Tat? Jatuh wukufnya di hari Jumat, pahalanya 70 kali lipat, artinya seperti 70 kali haji, karena nggak setiap tahun haji akbar itu ya. Maka beruntung ya, beruntung. Nantilah tema haji ada pembahasan tersendiri, karena paling tidak ada 2 hal yang perlu diingatkan. Pertama, orang yang haji atau umroh itu dalam hadis uangnya akan diganti. Uangnya akan diganti. Makanya nggak ada orang habis umroh habis haji itu bangkrut, nggak ada. Ya, miskin nggak ada. Ya. Yang kedua, apapun yang dia minta Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka kalau ada walimatus safar untuk haji atau umroh, hadir nitip doa. Nitip doa. Doa mereka makbul. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu masalah sholat, karena kita belum membahas ini, baru apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, orang yang sholat dengan ikhlas dan tidak merasa terbebani serta mengabdikan diri kepada Allah. Nah, level yang kelima ini kayaknya orang khusus ini. Muqarrab min rabbihi, orang yang dekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Artinya jangan ditanya lagi kualitas sholatnya. Sudah mantap sekali. Dan latihan Bapak Ibu, dulu ulama dulu salafus soleh, kapan dia mendapatkan rasa nikmat sholat? Setelah 40 tahun. Dulu belum ada TV, belum ada handphone Pak, Bu. Belum ada jual beli online, belum ada cicilan, belum ada gadaian. Itu kan yang membuat kita setiap hari itu susah sholat. Kan banyak yang kita pikirkan. Dulu itu 40 tahun baru bisa merasakan nikmat sholat. Padahal pada waktu itu kan kita bisa ngebayangkan apa sih godaannya, hampir nggak ada. Tapi subhanallah, nah hari ini ya Allah ya, berat ya kan, berat Pak. Apalagi kita yang sudah rumah saya nggak ada TV tapi ada wifi. Wifi lebih bahaya dari TV. Ya, ibu-ibu kalau punya suami di rumah ada wifi, hati-hati Bu. Dia bisa keliling dunia dengan wifi itu ya. Iya, keliling dunia. Baik. Siapa mereka ini? Orang yang melaksanakan sholat dengan penuh harapan dan kesadaran bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah. Ya, ini masuk dalam kategori tauhid uluhiyah. Meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk disembah. Ya, nah ini yang perlu kita hadirkan. Kenapa ini perlu kita angkat?
Karena kadang-kadang kita ketika sholat, kita itu menyelipkan keinginan duniawi kita. Contoh sholat duha. Kita sholat duha niatnya apa? Rezeki kan? Iya. Padahal sholat nggak sholat duha, rezeki kita sudah beres. Sudah beres. Ya kan? Makanya sudahlah. Sholat itu serahkan sama Allah. Ya Allah, pokoknya aku sholat duha ya Allah. Ya kan? Nah, itu yang harus kita waspadai, gitu ya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat duha ya. Terakhir sudah nulis sholat duha? Belum. Nah, sholat duha itu sama dengan sholat syuruk. Sholat syuruk itu awal waktu duha. Kita sudah jelaskan ya di papan tulis kapan masuk waktu syuruk. Kalau di sini ada syuruk? Nggak ada. Syuruk di handphone saya ada insya Allah kalau nggak salah ya. Kan ketika penanda waktu syuruk itu bukan berarti masuk sholat syuruk, bukan ya. Itu masih waktu terlarang. Kita tambah, ingat tambah berapa menit? Berapa menit? Kalau dalam bahasa fikih seperti setinggi tombak, sekitar 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat setengah, bukan 4 derajat setengah. 1 derajat itu 4 menit. 4 ke 4, 4 kali 4 16. Tambah 2 18. Ditambahkan 18 menit dari waktu syuruk, baru mulai masuk sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu adalah awal sholat duha. Itu ya. Kapan waktu terbaik sholat duha? Waktu terbaik sholat duha adalah dimana ketika orang sudah mulai sibuk tentang urusan dunia. Kapan bu orang mulai sibuk? Ke kantor, ke sekolah, ke pasar. Jam berapa? Nah, jam 9, jam 10 orang sudah sibuk-sibuknya. Orang yang ketika manusia sibuk dia melakukan ibadah, itu pahalanya lebih tinggi, lebih bagus. Karena orang sedang sibuk. Gitu ya. Nah, jadi sholat duha. Biasa berapa rakaat kita lakukan sholat duha? 2 rakaat paling sedikit. Tapi 2 rakaat bagi kita paling banyak. Bisa 2 rakaat sudah alhamdulillah sholat duha itu, ya kan? Nah, oleh karenanya dalam hadis itu ketika kita melaksanakan sholat duha, setiap 2 rakaat ditambah 2 rakaat itu ada balasan pahala yang berbeda, Pak. Pahala yang berbeda. Ya, dalam hadis itu. Hadis riwayat Tabarani. Sebelum itu saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ya tentang salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalas. Abu Hurairah mengatakan saya diberi wasiat oleh Rasulullah 3 wasiat. Siyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Yaitu hari Ayyamul Bid. Ibu-ibu ada yang sudah selesai Syawalnya? Belum? Alhamdulillah. Ada yang belum, ada yang puasa paling berat adalah puasa Syawal. Ya. Berat Pak, habis puasa kan macam-macam, keluarga kumpul ini kan. Rasanya ya Allah berat sekali untuk puasa itu ya. Nah, tapi kan kita kadang-kadang ketika terbatas dalam memahami hadis, maka kita hanya menganggap bahwa puasa Syawal itu hanya khusus untuk niat Syawal. Maka kalau kita izin dulu ya, saya karena ini tentang puasa, sedikit saya minta waktu supaya nggak ragu di tahun-tahun yang akan datang. Dalam hadis itu sitan min Syawal,
sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, ulama berbeda pendapat di kata min. Min ini ada yang mengatakan tab'id, tab'id. Ada yang mengatakan bukan tab'id, tapi lil ghayah kalau nggak salah, ya, atau permulaan, bidayah. Bidayah. Nah, ini artinya permulaan. Ini artinya sebagian. Artinya puasa Syawal itu harus dilakukan di bulan Syawal. Kita belum membahas niat. Kalau bidayah permulaan, artinya puasa Syawal itu dimulai dari bulan Syawal. Sampai kapan? Sampai sebelum Ramadan. Kan pemahaman kita baru nih, ya. Kan kata min. Nah, maka disinilah kita bisa memahami, ya. Min itu sebagian, artinya selama dalam bulan Syawal dia puasa 6 hari, maka dia sudah terhitung melaksanakan puasa. Ustaz, saya nggak niat Syawal, tapi saya niat qadha. Puasa tapi dia qadha. Qadhanya malah 7 hari. Ini dapat nggak pahala Syawal? Ini saya lupa mazhabnya, tapi di antara 4 mazhab itu mengatakan bahwa selama kita puasanya di bulan Syawal, puasa apa saja, maka sudah masuk dalam makna hadis 6 hari di bulan. Kan tidak disebutkan puasa itu puasa apa, pokoknya puasa di bulan. Makanya jenengan ketika puasa puasa qadha, ibu-ibu khususnya, walaupun tidak niat Syawal, nggak usah digabungkan, niatnya nggak usah digabungkan, maka secara otomatis dapat Syawal, ya. Ditambah lagi dia puasa qadha di bulan Syawal di hari Kamis atau di hari double 3, qadha dapat, Syawal dapat, Kamis dapat, ya. Nah, ini kita belum bahas secara mendetail, hanya kita menyampaikan saja biar ibu-ibu selalu biasa mana yang didahulukan, ya. Walaupun ulama mengatakan memang ada perselisihan pendapat di antara mana yang didahulukan. Ada yang mengatakan Syawal dulu karena waktunya terbatas, qadha masih panjang. Ada yang mengatakan qadha dulu karena qadha wajib, Syawal itu sunnah. Nah, untuk daripada mempertanyakan itu, hadir ada min itu artinya sebagian, dan puasa itu tidak disebutkan puasa apa saja. Sama seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kan kita sholat nggak sempat, cuman sholatnya qobliyah, ya kan? Kenapa? Karena udah nggak ada waktu. Gugur nggak kesunahan kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Gugur. Kenapa? Karena nggak dikhususkan sholat niatnya tahiyatul masjid. Dalam hadis itu jangan duduk sebelum sholat 2. Sholat apapun 2 rakaat maka sudah termasuk dalam tahiyatul. Tidak sempat sholat qobliyah langsung sholat subuh karena mungkin terlambat, sakit perut, dia tiba-tiba datang ke sini, orang sudah Allahu Akbar rakaat pertama langsung masuk subuh 2 rakaat. Gugur nggak sholat tahiyatul masjidnya? Gugur, karena sholat subuh 2 rakaat sudah dapat puasa begitu, ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, sholat duhanya, kata Abu Hurairah, saya dikasih nasihat 3 nih sama Rasulullah. Siyamu salasati ayyam, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Ini paling sedikit 2 rakaat ini, ya. Wa an utira qabla an anam, yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur.
Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Ayamul bid, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini terkait dengan sholat duha, minimal 2 rakaat. Sekarang kita mau lihat pahalanya Bapak Ibu. Orang yang 2 rakaat sholat duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, pahalanya beda-beda. Boleh ditulis biar enggak lupa. Pertama, orang yang sholat duha 2 rakaat itu, dia hanya dicatat pahalanya tidak termasuk orang yang lalai. Jadi pahalanya, balasan bagi dia itu, dia sudah tidak termasuk orang yang lalai. Itu 2 rakaat. Kalau 4 rakaat naik nih, dari 2 rakaat 4 rakaat, dia disebut ahli ibadah. Sudah dapat sebutan ahli ibadah. Ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, riwayat At-Tabrani. Tabari, maaf. 4 rakaat ya. 6 rakaat nih. 2. Dia sholat duhanya 6 rakaat. Maka orang yang melaksanakan sholat duha 6 rakaat selamat di akhirat. Beda ya. Jadi 2, 4, 6. Beda-beda pahalanya. Ini hadis Rasulullah SAW. Naik lagi dia, sholatnya 8 rakaat. Dia mendapat sebutan orang yang taat. Orang yang taat. Artinya apa? Udah jelas dia selamat di akhirat. Tapi di kalangan manusia disebut taat. Dan berat Pak. 2 saja berat, apalagi 8. Yang 12 nih. Nah ini yang 12, Masya Allah, 12 rakaat. 12 itu sama dengan sholat tarawih ya. Tarawih. Tapi pahalanya apa? Dibangunkan istana di surga. Makanya kalau pengen rezekinya mudah, jangan 2 rakaat. Pengen cepat beli mobil tapi duhanya 2 rakaat. Tambah lagi. Ya, tambah lagi. Nah, di bawahnya tulis hadis riwayat Tabari. Nah, ya kan? Hadis riwayat Tabari. Karena dalam hadis itu banallahu lahu qasran, yang 12 rakaat tadi dikasih istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Hadisnya ada hadis yang lain bahwa Rasulullah itu habis mandi beliau sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dulu sebagai tahap awal. Mungkin ada yang mau ditanyakan, setelah itu kita lanjutkan di sholat tarawih. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Monggo Pak. Oh ya ada itu hadis ada, ya kan? Setiap sendian kita itu ada sedekahnya, maka 2 rakaat itu sudah untuk memberikan sedekah setiap persendian kita. Ada hadisnya ya. Yang lain, monggo kalau ada, monggo. Ibu bapak itu. Kalau kita sempat untuk sholat malam, sholat tahajud, bisa digantikan untuk sholat ya. Kalau kita tidak sempat sholat malam, bisa digantikan di waktu sholat duha. Apakah itu benar atau tidak? Ya, sholat itu kalau sudah menjadi kebiasaan kita, kebiasaan, ya, kebiasaan, bukan kadang-kadang. Awas. Ya, sholat qobliyah, sholat fajar, kadang sholat kadang enggak,
lagi semangat nih, hari ini nggak sempat sholat fajar, habis sholat subuh dia qadha sholat fajarnya, sama kayak tadi sholat lailnya. Maka kalau kadang-kadang nggak boleh, tapi kalau dia udah rutin setiap hari dan tidak pernah tinggal, maka dia habis subuh dia langsung sholat 2 rakaat untuk mengqadha sholat apa? Sholat fajarnya. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tapi catatan tadi bukan kadang, jenengan kadang-kadang apa selalu. Kalau masih kadang-kadang bolongnya yang nggak usah karena yang diqadha itu sholat wajib. Nah, yang sunnah ini ada pengecualian tadi. Kalau udah sering nih, begitu. Yang kedua, kalau sudah sering kita kelupaan, maka nggak perlu dikerjakan pun tetap akan dapat pahalanya. Contoh, jenengan biasa qiyamul lail. Ya Allah, tiba-tiba pekan depan diumumkan masjid yang kajian semua ini nanti ditraktir sama takmir. Traktirnya kemana? Jalan-jalan ke Jogja. Berangkat kapan? Berangkatnya 1 jam sebelum subuh. Misal, kan jenengan biasa sholat malam, nggak sempet. Kenapa? Karena harus berangkat, ditunggu bis. Maka ketika jenengan tidak melaksanakan kebiasaan itu, pahalanya sudah dapat. Ada hadisnya, cuman saya tidak hafal, saya lupa. Ada hadisnya. Apa yang sudah kita biasa lakukan itu, ya. Nah, jadi mau di ini sama enggak, ya, enggak masalah, ya. Tapi ya, saya secara pribadi saya tidak berani menganjurkan, tidak juga berani melarang. Artinya kalau kasusnya sholat fajar diqadha setelah subuh begitu. Tapi kalau waktu duha saya nggak tahu ya, jujur ya, pakai ini. Tapi catatannya tadi selalu, bukan kadang-kadang, ya. Kalau kadang-kadang nggak boleh, gitu ya. Nah, mau nggak Bu? Ya. Udah dapat 5 hari. Ya Allah, pas tinggal 2 hari lagi nih. Hari pertama ini ada tamu, udah janjian, orang jauh lagi. Kalau kita puasa kan kasihan, dia nggak mau makan juga kan. Akhirnya udahlah, nggak usah puasa dulu, ada tamu. Besoknya puasa, tiba-tiba sakit perutnya, harus minum obat, nggak sempet. Dapat 5 hari. Gimana? Ya Syawal udah habis, mau gimana? Tapi tadi ada pendapat ini. Kalau mau ngambil pendapat, walaupun yang kuat adalah ini, pendapat ini saya lupa siapa yang menghadirkan, tapi ini pendapat ulama juga. Karena min itu kan bidayah. Kalau kita tanya begini, min itu kan artinya dari. Min itu dari. Ya. Saya berangkat dari Karangpandan ke Karanganyar. Mulai saya berangkat itu adalah dari Karangpandan. Sampainya ini kan 6 hari puasa itu mulai dari kapan? Mulai dari Syawal sampai nanti sebelum Ramadan. Paham ya? Nah, jadi ada yang mengatakan bidayah, ada yang mengatakan tab'id. Kalau yang tab'id tadi sebagian artinya selama puasa itu dilakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, apapun yang dia lakukan, puasa apapun yang dia kerjakan, qadha niat inikah, tetap dapat pahala Syawal. Kalau yang kedua tadi min, maka lengkapkan di bulan yang lain, tambah saja di puasa Senin Kamis, insya Allah dapat yang pendapat kedua. Gitu Bu ya. Ya baik. Ada lagi Bapak? Monggo, masalah. Sama dengan hari Senin, juga sama dengan ayam negeri. Nah, itu niatnya, yang niat kita itu yang
niatkan. Kalau di bulannya bulan Syawal, cukup niat Syawal. Ya, tiga-tiganya langsung otomatis. Iya. Niatkan Syawal. Iya, pas di bulan Syawal. Ya. Oh, Pak. Ya, pertanyaan kalau kan kita ini manusia itu kadang capek, kadang masya Allah ya, macam-macam lah. Tiba-tiba bangun kesiangan. Ya Allah sudah 5:30 ini, mau sholat subuh. Boleh nggak kita sholat fajar dulu? Atau langsung sholat? Tadi kembali ke kebiasaan Pak. Jenengan itu sudah terbiasa belum melakukan sholat qobliyahnya? Kalau memang sudah terbiasa, Ustadz saya setiap hari selalu sholat fajar, maka boleh. Tapi kalau enggak, langsung sholat subuh. Habis sholat subuh, sholat duha. Kan namanya subha, subuh dan duha. Kan kesiangan. Subuh, sholat apa? Subha, subuh dan duha. Ya. Nah, enggak ada yang lain? Sabun? Ibu-ibu? Boleh di luar tema sholat boleh, kalau memang ada yang mau ditanyakan. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak ada ya, kita lanjutkan terakhir sholat tarawih. Sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatut tarawih. Ini alhamdulillah kita sudah paham semua ya. Tapi ada hal yang perlu kami tekankan nanti sesuai yang tercatat dalam kitab ini. Salat tarawih summiyat tarawih, dinamakan tarawih li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimataini. Karena mereka dinamakan tarawih itu rawaha. Jadi setiap 2 rakaat mereka istirahat. Kenapa? Karena bacanya panjang. 1 rakaat bacaannya panjang. Kemarin kita umroh juga begitu. Umrah Ramadan kemarin, ya Allah panjangnya Masya Allah ya. Kemeng memang kaki itu rasanya ya. Nah, maka habis 2 rakaat istirahat. Itu kan tarawih, istirahat. Jadi nggak langsung. Tapi kalau bacanya pendek, lamaan istirahat nanti dari sholatnya. Ya. Nah, jadi dinamakan tarawih. Setelah salam istirahat sebentar. Bahkan kalau nggak salah ya di videonya dokter apa ya, Zaidul Akbar ya, habis 2 rakaat jamaah diajak push up, sholat lagi. Ya udah lihat videonya. Jadi jamaahnya bapak-bapak semua tuh, habis 2 rakaat dia ayo push up dulu, 1, 2, baru sholat lagi. Subhanallah ya. Nah, habis sholat 2 rakaat salam istirahat, baru berdiri lagi gitu ya. Jadi jangan ngebut, kasihan di belakang itu ada orang yang sudah sepuh. Nah, jam'u tarwiha wahya al-marrah al-wahida minar roha. Jadi sekali istirahat artinya. Mislu taslimah minas salam, seperti taslimatun dari kata salam. Wa tusamma qiyamu Ramadan, dan tarawih juga disebut qiyamu Ramadan. Qiyamul lail itu di Ramadan ya tarawih itu. Saya nggak pernah qiyamul lail Ustaz selama Ramadan. Saya cuma sholat tarawih. Ya tarawih itu qiyamul lail. Selain Ramadan ya kita qiyamul lailnya di akhir. Ramadan qiyamul lailnya habis sholat Isya. Ya, jadi tarawih itu adalah qiyamul lail di waktu Ramadan. Nah, ini yang perlu kami tekankan. Wa yundabu an yakhtimal Qur'ana fi sholatit tarawih tilata Ramadan. Disunnahkan, dianjurkan mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam sholat tarawih selama Ramadan. Latihan. Makanya sebagian ulama menganjurkan sholat tarawih itu tidak apa-apa baca Quran. Allahu Akbar waladhdallin amin. Baca Quran. Kalau Qurannya kecil.
Kalau yang besar taruh di depan. Sampai khatam. Ya kan? Kita kan mungkin belum pernah mengkhatamkan Quran dalam sholat. Ya kan? Nah, belum pernah. Ya kan? Tes lah 2 malam ke Islamic Center. Di sini berapa? 1 juz juga enggak? Setengah? 1/4? Tergantung supir ya Pak ya. Iya. Nah, kalau panjang dikit banyak yang batuk biasanya. Ya. Ah, baik. Bi an yaqra kulla lailatin fiha juz'an minal Qur'an, yaitu dengan membaca setiap malam 1 juz. Yuwazza'u ala 20 raka'atan, ala 20 raka'atin. Dibagi itu 1 juz itu dibagi 20 rakaat. Kalau sholatnya 20 rakaat. Kalau 10 ya 10. 3-nya witir. Kalau 20, 3-nya witir, berarti 23. Kayaknya dulu zaman saya dulu waktu agak-agak kecil itu di masjid-masjid itu masih 23 sholatnya. Di sini apa sejak awal 23? Sejak awal itu sudah 11 atau 23? Sejak awal. Enak itu. Iya, kami dulu itu Masya Allah ada Bilalnya. Ya kan? Apa ya? Pokoknya menarik bagi kami itu Bilalnya kan, ada yang habis sholat itu kan. Subhanal Malikil Qudus kan begitu ya. Ada dulu itu di kampung saya di Palembang itu ya. Sekarang sudah 11 juga Pak. Bacaannya nggak berubah, pendek, tapi rakaatnya tetap jadi 11. Jadi cepat. Habis sholat bapak-bapak di masjid nggak langsung pulang Pak, ngobrol sambil ngudut. Iya, kan mereka siang puasa, jadi malamnya ya sambil ngobrol di masjid. Baik, jadi boleh yang 11, boleh yang 23. Wal aslu fiha, nah, wa waqtuha baina salatil isya wa salati al fajri wa tusalla qabla al witri. Waktunya setelah isya sebelum subuh. Wal aslu fiha, adapun dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, maka diampunkan dosanya ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosa yang lalu. Lalunya kapan? Enggak disebutkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Mata qaddama. Selama dulu kita pernah dosa, kita qiyamul lail di Ramadan, niat kita ikhlas, mengharap ridha Allah, selama bukan dosa syirik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al qabilati fa kasura an-nas summa ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Jadi sudah tahu kisahnya, awal tarawih itu kan Nabi sholat diikuti 2 orang, malam kedua nambah, malam ketiga tambah banyak, malam keempat Nabi enggak keluar. Kenapa? Takut nanti kalau keluar diwajibkan sama Allah. Sudah 5 waktu berat ditambah sholat tarawih wajib 11 rakaat. Oh, gempor kita Pak. Ya kan? Akhirnya Nabi enggak keluar. Sahabat sedikit protes, bukan protes sih, cuma nanya, Nabi, kenapa ndak keluar? Kami udah nunggu loh. Kata Nabi, aku tahu kok. Saya tahu, saya lihat, bukan nggak tahu. Saya sengaja nggak keluar. Kenapa? Khawatir nanti kalau saya keluar, ini sholat diwajibkan sama Allah. Gitu. Itulah sayangnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riwayat sholat tarawih ini berjamaah, kita bacakan dulu ya. Kita bacakan, setelah ini kita cukupkan. Wa an Abdurrahman bin Abdil Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan. Abdurrahman bin Abdil Qari ini keluar bareng Umar suatu malam di waktu malam Ramadan. Ke masjid keluarnya. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun.
yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi ar-rahd. Faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Umar ngelihat masjid, orang tuh sholat kayak berlomba, ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga, banyak orang sholat. Wah, kata Umar, ini nggak benar, ini nggak enak melihatnya. Ada yang baca, ada yang sujud, ada yang ruku. Ini kalau dikumpulkan jadi satu, diimami sama satu orang, ini bagus, ini baik, ini kata Umar. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian dia panggil Ubay bin Ka'ab, dia minta, Ubay, tolong nanti sholatnya kau yang imami, kita gabungkan seluruh nih, biar sholat tarawihnya satu imam saja, jangan saling balapan, ya kan, begitu kira-kira. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Malam berikutnya setelah dapat tugas, ternyata alhamdulillah terlaksana. Orang sholatnya sudah berjamaah, enggak sendiri-sendiri lagi tarawih, ya. Enggak sendiri-sendiri lagi. Di sini. Maka di sinilah Umar bilang, qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi. Kata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini, yaitu mengumpulkan orang sholat tarawih dalam satu imam. Ya. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna, yakni akhirul lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Tapi di sini wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Katanya, tapi kalau orang mengakhirkan itu lebih baik. Tidur dulu, nanti malam baru sholat. Makanya sholat tarawih ini ditanyakan, mana yang lebih afdol Bapak Ibu? Sholat tarawih itu di masjid berjamaah atau sholat di rumah? Afdolnya? Kalau merujuk ke hadis Nabi, seluruh sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Tapi jangan habis ini akhirnya semuanya di rumah tarawihnya. Enggak, ya. Jamaah itu semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Makanya di Mekah itu, di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Orang yang sholat itu jutaan, puluhan ribu, ya kan, apalagi Ramadan kemarin panjang. Nah, dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ada masjid ini, di samping ada masjid lagi. Mau sholat Jumat, Ustadz ngikut yang mana? Ngikut yang paling banyak jamaahnya. Ngikut yang paling banyak. Semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Gitu ya. Alhamdulillah, ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:04. Monggo sebelum kami tutup jika ada yang mau ditanyakan. Monggo. Sholat sunnah itu apalagi malam khususnya itu dilakukan 2 rakaat. Afdolnya, ya, 2 rakaat. Monggo, Pak. Kalau istilahkan yang masjid ya, kaannya ada masjid tapi jamaahnya sedikit, tidak ada masjid yang jauh, tapi jamaahnya itu banyak. Itu penyakit sudah banyak Allah. Ya, itu problem ya. Dekat rumah ada masjid, agak jauh juga ada masjid. Dekat rumah masjidnya, dekat rumah jamaahnya dikit, yang jauh jamaahnya banyak. Kita nambah yang dikit supaya banyak. Satu berharga, iya, dengan adanya kita yang lain terbantukan. Jangan tambah ikut. Yang banyak itu ambil yang sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumat enggak apa-apa, pergi ke tempat jauh. Tapi kalau sholat wajib, kalau kita enggak sholat di situ tambah berkurang jamaahnya. Ya, tapi kalau sholat Jumat kan sekali seminggu, enggak kelihatan juga karena ada orang lain masuk, kita enggak ada, ya kan? Ke Jumat kan ada yang jarang ke masjid juga tetap datang, ya kan gitu. Nah, gitu ya. Udah? Ya, baik ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita ya.
Baik, demikian jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.